Pikir apa orang kira ini? Sedang, karena langsung. Ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusufirmanto dengan NIM 200-180 dari Prodi Teknik Perminyakan B. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari tugas field trip. Langsung saja, yang pertama itu ada pemboran. Yang pertama itu ada power system. Power system adalah sistem tenaga atau pembangkit pada kegiatan operasi pemboran yang terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment, tenaga yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama. Yang kedua ada distribution equipment atau transmission, yaitu meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Fungsinya adalah prime mover unit sebagai pemasok tenaga penggerak utama pada semua unit pemboran pada suatu rig, baik pemasok tenaga yang menghasilkan listrik ataupun tenaga mekanik pada peralatan. Transmission berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan tenaga power yang berasal dari prime mover ke peralatan atau mesin-mesin yang ada di rig. Cara kerja dari prime mover unit sendiri, yang pertama itu bahan bakar di dalam tangki penyimpanan disaring terlebih dahulu sebelum dipompakan ke dalam tangki menggunakan bahan bakar minyak BBM. Bahan bakar tersebut dipompakan ke nozzle. Pada proses ini, temperatur bahan bakar akan dinaikkan sehingga menjadi kabut. Dengan kompresor, udara bersih akan dimasukkan ke dalam tangki udara, kemudian dialirkan ke dalam turbocharger. Sebelum dialirkan, udara di dalam turbocharger tersebut akan dinaikkan tekanan dan temperaturnya mencapai 500 psi dan suhunya mencapai 600 derajat Celcius. Kemudian udara yang bertemperatur dan bertekanan tinggi tersebut akan dialirkan ke dalam ruang bakar atau yang biasa disebut dengan combustion chamber. Karena menggunakan udara yang memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi, mesin diesel akan menyala secara otomatis. Hal ini terjadi di udara dengan tekanan dan temperatur tinggi. Nah, yang tadi itu akan membuat temperatur di dalam silinder menjadi ikut naik. Dan pada saat itu, bahan bakar akan disemprotkan pada silinder sehingga dapat menimbulkan ledakan bahan bakar dan membuat mesin diesel menyala. Lalu ledakan bahan bakar tersebut dapat menggerakkan poros rotor generator yang akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Mechanical power transmission. Tenaga yang dihasilkan oleh prime mover harus dihubungkan bersama-sama dengan mesin-mesin yang lain untuk mendapatkan tenaga yang mencukupi. Hal ini dilakukan dengan hydraulic coupling torque converters yang dihubungkan bersama-sama, compounded. Tenaga ini kemudian diteruskan melalui elaborate sprocket dan chain linking system, sistem rantai, yang secara fisik mendistribusikan tenaga ke unit-unit yang memerlukan tenaga. Sistem ini sekarang banyak digantikan dengan tenaga listrik, susunan electrical power transmission. Electrical power transmission, pada sistem ini mesin diesel memberikan tenaga mekanik dan diubah menjadi listrik oleh generator listrik yang dipasang di depan blok. Generator menghasilkan arus listrik yang dialirkan melalui kabel ke suatu kontrol unit atau kontrol kabinet. Dari kontrol kabinet, tenaga listrik diteruskan melalui kabel tambahan ke motor listrik yang langsung dihubungkan ke sistem peralatan yang lain. Sistem seperti sistem angkat, rotary, sirkulasi, penerangan, dan lain-lain. Lalu spesifikasinya tersebut, penggunaan jenis dan jumlah mesin ini ditentukan oleh besarnya tenaga yang diperlukan untuk mengebor sumur yang didasarkan pada casing program dan keadaan sumur. Tenaga yang dihasilkan sebuah prime mover berkisar antara 500 sampai 5000 HP. Jumlah unit mesin yang diperlukan 2 atau 3. Pada umumnya, operasi pemboran memerlukan 2 atau 3 mesin. 4. Untuk pemboran yang lebih dalam memerlukan tenaga yang lebih besar sehingga mesin yang diperlukan dapat mencapai 4 mesin. Jenis mesin yang digunakan: diesel, compression engineers, gas,
spark ignition engines. Lalu yang kedua ada hoisting system. Hoisting system definisinya merupakan komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan peralatan pemboran di sekitar rig atau ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Fungsinya sendiri adalah sistem pengangkat adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban secara vertikal maupun beban horizontal. Beban vertikal berasal dari beban menara, drill string, drill pipe, dan drill collar. Casing string, tegangan deadline, tegangan dari fast line, serta tegangan dari blok-blok. Sedangkan beban horizontal berasal dari tiupan angin serta drill pipe yang disandarkan pada menara. Beban yang disebabkan oleh tiupan angin ini sangat mempengaruhi beban sistem pengangkatan pada saat pemboran berlangsung di lepas pantai atau offshore, seperti di lapangan laut utara di mana kecepatan angin sangat besar. Cara kerjanya, yang pertama ada yang lantai bor, pertama ada rotary table atau tab meja berputar. Caranya memutar rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar, bit. Lalu rotary drive meneruskan atau memindahkan daya dari drawwork ke meja putar rotary table. Drawwork merupakan hoisting mekanisme pada rotary drilling rig. Drillers console merupakan pusat instrumentasi dari rotary drilling rig. Backup dan breakout tongs, kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Mouth hole, lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan keli dan rangkaian pipa bor. Red hole, lubang dekat kaki menara pada lantai bor, di mana keli ditempatkan pada saat berlangsung cabut pasang pipa. Round trip. Doghouse merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Pipe ramp merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Catwalk merupakan jembatan penghubung antara pipe rack dengan pipe rack, berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pipe ramp. Hydraulic cat head digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar yang akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Lalu ada drilling tower. Yang pertama itu ada joint pole, merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara. Berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasangkan ground block. Joint pole hanya dipasang pada menara type standar. Water table merupakan lantai puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Cross bracing berfungsi untuk menguatkan menara atau yang berbentuk K dan X. Tiang menara merupakan 4 tiang yang berbentuk menara, berbentuk segitiga sama kaki, berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal pengaruh angin tersebut. Gear merupakan sabuk menara, berfungsi sebagai penguat menara. Lalu ada monkey board, tempat kerja bagi para derrickman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyandarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan pada saat dilakukan cabut pipa. Monkey board terletak di tengah-tengah ketinggian menara pemboran. Kru yang bekerja di monkey board disebut monkey man. Lalu juga drawer, revolving drum, merupakan suatu drum untuk menggulung kabel, roll, drilling line. Braking system terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik, berfungsi untuk memperlambat atau menentukan gerakan kabel bor. Rotary drive berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawer ke meja putar. Lalu ada cat heads, berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban-beban ringan pada rig floor dan juga berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor. Yang keempat ada overhead tools. Crown blok berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Traveling block merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Lalu ada hook berfungsi untuk menggantungkan swivel dan merangkai pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Elevator berfungsi untuk menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam dan dari luar lubang bor. Lalu ada drilling line. Rivet
Drilling line, tali yang melewati roda-roda crown block dan roda-roda traveling block. Deadline, tali yang tidak bergerak yang ditempatkan pada substruktur, tali mati. Deadline anchor, biasanya ditempatkan berlawanan perseberangan dengan grower, diklaim pada substruktur. Storage of supply, biasanya ditempatkan pada jarak yang dekat dengan rig. Yang selanjutnya ada rotating system. Rotating system adalah suatu komponen pada 5 sistem pemboran yang dimana rotating system ini berguna sebagai alat putar pada peralatan pemboran yang terkhusus untuk menembus suatu formasi. Fungsi utama dari sistem putar atau rotating system adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Putaran bersumber dari putaran rotary table apabila menggunakan Kelly atau dari putaran motor pada top drive. Lalu cara kerjanya sendiri adalah yang pertama ada rotary assembly, meneruskan gaya putar dari drill ke rangkaian pipa bor melalui Kelly, bushing, dan Kelly. Yang selanjutnya menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau pelepasan pipa bor dilakukan. Lalu ada master bushing sebagai dudukan Kelly, bushing atau rotary slip. Kelly bushing untuk meneruskan transmisi gaya putar dari rotary table ke Kelly dan seterusnya ke rangkaian pipa bor. Rotary slip sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan atau kelepasan section rangkaian pipa bor. Kunci utamanya adalah meja putar. Berfungsi untuk memberikan kebebasan pada rangkaian pipa bor untuk berputar di mana swivelnya sendiri tidak ikut berputar. Memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar agar dapat bekerja bersama-sama. Upper Kelly cock. Fungsi utamanya pada saat tertutup adalah untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan dari lubang bor yang bertekanan tinggi. Drill pipe menghubungkan Kelly dengan drill bor dan mata bor di atas lubang bor, memberikan rangkaian panjang pipa bor sehingga dapat menembus formasi yang lebih dalam. Memungkinkan naik turunnya mata bor, meneruskan putaran dari meja putar ke meja bor, meneruskan aliran tumpul bor dari swivel ke mata bor. Drill roller sebagai pemberat membuat agar putaran rangkaian pipa bor stabil, memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor agar mampu menahan puntiran. Bit sebagai alat penggerus batuan sebagai tempat keluarnya aliran lumpur atau nozzle. Lalu spesifikasinya, Kelly, rangkaian pipa bor yang paling atas di mana bentuk irisan luarnya terdapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 6. Kelly ini dimasukkan ke dalam Kelly bushing, merupakan suatu valve yang dipasang di antara swivel dan Kelly. Panjang totalnya sekitar 40 feet atau 40 kaki, tapi juga ada yang 43, 46, dan 54 feet. Kelly harus lebih panjang dari setiap satu single pipa bor yang kira-kira 30 feet panjangnya. Karena pada waktu penambahan join batangan pipa bor, kita harus menaikkan pipa ini sampai tingginya mencapai sebagian dari Kelly di atas pemutar. Lalu ada drill pipe. Drill pipe merupakan bagian rangkaian pipa bor yang terpanjang. Artinya jumlahnya paling banyak dalam satu rangkaian pipa bor untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan. Saat digunakan, drill pipe terletak di atas drill core atau HWDP, heavyweight drill pipe. Rangkaian pipa bor satu sama lainnya dihubungkan dengan tool joint dan disambung dengan drill core, sehingga memungkinkan untuk diperpanjang dan diputar serta menjadi jalan bagi cairan pengeboran agar mengalir dengan lancar dari swivel ke dasar sumur. Tipe drill pipe. Yang pertama ada standar drill pipe, digunakan dari permukaan sampai pada top drill collar. Pada umumnya, drill pipe diikuti drill collar di atas mata bor. Width, ukuran dan panjang drill pipe, range 18 sampai 22, jarang dijumpai. Lalu yang kedua ada 27 sampai 30, lalu yang ketiga ada range-nya 39 sampai 45. Lalu selanjutnya ada heavyweight drill pipe, digunakan pada kondisi khusus yaitu pada waktu terjadi downhole problem seperti pipa terjepit dan sebagainya. HWDP yang merupakan rangkaian drill string terletak di antara drill pipe dan drill collar. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan menambah panjang rangkaian pipa pemboran dan menambah tekanan pada drill string. Ukuran drill collar biasanya mempunyai panjang 30 feet atau 30 kaki atau kurang. Tebal tindinya 3,5 inci atau lebih. Beratnya lebih dari 3 ton. Di bawah batang pipa bor terdapat atau dapat dipakai 2-60 drill collar. Lalu ada bit. Mata bor adalah komponen utama yang berguna
untuk mengurus suatu formasi yang ditembus. Jenis bit bervariasi tergantung dari jenis formasi, ketebalan dan kedalaman suatu lapisan formasi yang ditembus, yang artinya pemilihan bit disesuaikan pada data di lapangan. Jenis-jenis seperti bit seperti diamond bit dan corn bit. Jenis-jenis mata bor. Drag bit ini tidak mempunyai roda-roda yang dapat bergerak dan membuat dengan gaya keruk dari blendernya. Pada masa yang lampau, biasanya untuk pemboran permukaan spat in dilakukan dengan bit ini. Tapi dewasa ini telah digeser oleh roller con bit. Letak jet nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya lumpur yang keluar dari rangkaian pipa bor langsung menyemprotkan blendernya. Hal ini dimaksudkan agar blendernya tetap bersih pada waktu mengebor. Drag bit biasanya digunakan untuk membor formasi-formasi lunak dan plastik atau lengket. Lalu roller con bit adalah bit yang mempunyai kerucut kon yang dapat berputar untuk menghancurkan batuan. Pada masing-masing terdapat gigi-gigi. Jika diperhatikan secara seksama, maka bentuk gigi tersebut untuk setiap bit berbeda. Gigi yang panjang dan jarang terletaknya atau sedikit jumlahnya digunakan formasi batuan lunak. Sedang gigi-gigi yang pendek dan rapat letaknya adalah digunakan untuk formasi medium hard atau hard keras. Steel tooth bit. Mill tooth bit merupakan satu antara jenis mata bor yang paling banyak dipakai. Dikenal dari gigi-gigi pemotongnya yang dibentuk dengan jalan menggiling memotong konnya sehingga menjadi gigi. Diamond bit. Pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan penggalian penggerukan dengan gigi berputar, tetapi diamond bit ini membor batuan berdasarkan penggoresan dari butir-butir intan yang dipasang pada matriks besi atau karbide. Kontak langsung antara intan-intan dengan formasi menyebabkan kerusakan yang cepat karena panas yang ditimbulkan. Pemakaian intan dipertimbangkan karena intan merupakan zat padat yang sampai sekarang dianggap paling keras dan agresif. Pada prakteknya, diamond bit jarang tidak selalu digunakan di lapangan. Keistimewaan dari diamond bit ini adalah mempunyai umur pemakaian yang relatif panjang awet, sehingga mengurangi frekuensi round trip. Dengan demikian, biaya pemboran dapat diperkecil. Selanjutnya masuk pada permasalahan di mana permasalahan pada drag bit adalah lubang bengkok. Lubang berdiameter kurang dari yang diminta under gauge, paling dilapisi padatan pada pemboran formasi shell. Lubang bengkok dapat dikurangi dengan pemakaian drill polar, sedang under gauge dapat dikurangi dengan membuat otomatis pada nozzle di mana bila bitnya rusak, nozzle bertumpu pada lubang dan tertutup secara otomatis sehingga menaikkan tekanan pompa di permukaan. Bearing dapat dikurangi dengan menggunakan jet nozzle pada blendernya. Lalu selanjutnya ada circulating system. Sirkulasi sistem adalah sirkulasi atau aliran fluida yang bekerja untuk mensirkulasi lumpur pemboran dari proses pembuatannya hingga proses pengeluarannya yang tugas utamanya adalah mengangkat serpihan bor dan formasi agar kondisi dalam sumur dapat terjaga ketika laju pemboran. Fungsinya yang pertama adalah untuk mengangkat material pahatan cutting hasil dari mata bor drill bit dari dasar sumur ke atas permukaan melalui anulus. Selain itu, fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatic pressure dengan tekanan formation pressure, agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran, mendinginkan dan memulasi bit dan drill string, membawa cutting dan material pemberat pada suspensi bila sirkulasi lumpur dihentikan sementara, memberikan hydraulic horsepower pada bit untuk membersihkan serbuk bor cutting dari dasar lubang bor dan melepaskan pasir dan cutting permukaan. Penggunaan sebagian berat drill pipe dan cutting buoyancy effect, mendapatkan informasi matlock sample log. Lalu ada meteorologi. Iki mau tak pos berarti kan di pos ora ini. Mau pos ora. Lagi tak pos. Di pos ora ini. Iya dong. Lalu selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama itu ada conditioning area, terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk clean up, pembersihan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan-peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dari serbuk bor atau cutting dan gas-gas yang terikat.
Dua metode pokok untuk memisahkan cutting dan gas dari dalam lumpur bor yaitu menggunakan prinsip gravitasi di mana lumpur dialirkan melalui shell shaker dan settling tanks secara mekanik, di mana peralatan-peralatan khusus yang dipasang pada mud pits dapat memisahkan lumpur dan gas. Peralatan-peralatan conditioning area antara lain settling tanks, mud gas separator, shell shaker, degazzer, descender, dan desilter. Lalu ada alur sirkulasi lumpur pemboran. Yang pertama itu tangki lumpur mateng adalah kotak-kotak baja berbentuk segi empat yang dipakai untuk menampung dan mengatur cairan pengeboran setelah keluar dari lumpur bor. Lalu ada suction line, merupakan pipa yang dipakai untuk menghubungkan antara suction tank ke pompa lumpur. Pipa ini harus dipasang selurus mungkin. Mud pump adalah jantung dari circulating system. Fungsi utamanya adalah memindahkan volume lumpur pemboran yang besar dengan tekanan yang besar. Discharge line adalah pipa yang dipakai untuk menyalurkan lumpur pemboran keluar dari pompa lumpur. Standpipe merupakan pipa baja yang ditegakkan sementara secara vertikal di samping dari derrick atau mas untuk menghubungkan discharge line dengan rotary hose dan gooseneck menyambung pada standpipe. Rotary hose adalah suatu selang karet bertulang anyaman baja yang lemas dan sangat kuat yang menghubungkan standpipe dengan swivel. Selang ini harus elastik untuk memungkinkan swivel bergerak bebas secara vertikal. Selang ini juga harus sangat kuat untuk tahan lama karena pekerjaannya yang sangat berat dalam memindahkan fluida pengeboran yang kasar dan bertekanan tinggi yaitu sampai 5.000 psi. Selang pemutar ini dapat diperoleh dengan ukuran panjang sampai kurang lebih 75 feet. Aliran lumpur yang sudah melewati rotary hose akan masuk ke swivel dan keli untuk meneruskan laju fluida ke drill pipe. Drill keluar dan lumpur keluar melalui nozzle pada bit. Lalu aliran fluida yang keluar dari bit akan mensirkulasikan cutting di bawah ke permukaan melalui jalur anulus. Return line berfungsi untuk mengalirkan lumpur yang sudah ada di permukaan akan dibawa ke shell shaker. Shell shaker menyaring padatan cutting dari lumpur pengeboran yang keluar dari dalam lubang pengeboran. Alat ini memisahkan dan membuang serbuk bor yang berukuran lebih besar dari lubang saringan dan serbuk. Desilter merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padatan lebih besar dari 15 sampai 30 mikronya yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran. Saat penambahan barit harus dimatikan agar barit yang sedang digunakan tidak ikut terpisahkan. Descender merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padatan lebih besar dari 30 sampai 60 mikro yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran atau ukuran pasir. Degazzer mempunyai tugas utama adalah untuk mengeluarkan gas-gas dari dalam cairan lumpur pengeboran secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya ada spesifikasi penentuan lumpur pemboran yang digunakan dalam suatu operasi pemboran didasarkan pada kondisi bawah permukaan dari formasi yang sedang ditembus. Fluida pemboran yang umum digunakan dalam suatu operasi pemboran dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ada water based mud, oil based mud, dan air and or gas based mud. Yang selanjutnya ada BOP atau blowout preventer. Fungsi utama dari blowout preventer sistem adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendali sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan instruksi fluida bertekanan di dalam lubang bor. Instruksi ini dapat berkembang menjadi blowout apabila tidak segera diatasi. Blowout prevention system terdiri dari dua subkomponen utama yaitu BOP stack dan akumulator. BOP stack dan akumulator ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table pada lantai. Pada lantai bor, sedangkan akumulator biasanya ditempatkan agak jauh dari rig dengan pertimbangan keselamatan. BOP stack meliputi peralatan berikut. Annular preventer, pipe ram preventer, drilling spool, blind ram preventer, dan casing head. Supporting system terdiri dari choke manifold, kill line. Lalu komponen-komponen dasarnya yaitu terdiri dari 4 komponen dasar yaitu akumulator, BOP stack, choke manifold, dan kill line. Lalu yang pertama itu ada akumulator. Akumulator itu biasanya ditembakkan pada jarak 100 meter dari rig karena alasan keamanan.
Akumulator bekerja pada BOP stuck dengan high pressure hydraulic, saluran hidrolik bertekanan tinggi. Fungsinya dari akumulator adalah untuk menutup BOP stuck saat terjadi keadaan darurat. Mekanisme kerja dari akumulator adalah dengan menghidupkan kontrol pada akumulator atau pada remote panel yang terletak pada lantai bor saat terjadi kick. Dengan begitu, kru dapat dengan cepat menutup blowout preventer. Yang kedua ada blowout preventer atau BOP stuck. BOP stuck ditempatkan pada kepala sumur di bawah lantai bor. Terdiri dari sejumlah valve preventers yang dapat menutup lubang bor apabila terjadi creak. Lalu yang selanjutnya ada kill line, saluran yang merupakan perpanjangan dari mud pump ke BOP stuck. Kill line biasanya disambung berlawanan letaknya dengan choke line sehingga memungkinkan pemompaan lumpur berat ke dalam lubang bor. Komponen utama BOP system yaitu ada annular preventer, ditempatkan paling atas dari susunan BOP stuck. Annular preventer berisi rubber backing, elemen yang berfungsi menutup lubang anulus baik dalam keadaan kosong ataupun ada rangkaian pipa bor. Yang kedua ada ram preventer. Ram preventer hanya dapat menutup lubang anulus untuk ukuran pipa tertentu atau pada keadaan tidak ada pipa bor dalam lubang. Lalu ada pipe rams digunakan untuk menutup lubang bor pada waktu rangkaian pipa bor berada dalam lubang. Blank atau blank rams digunakan untuk menutup lubang bor pada waktu rangkaian pipa bor tidak berada dalam lubang bor. Shear rams digunakan untuk memotong drill pipe dan seal sehingga lubang bor kosong open hole terutama pada offshore floating rigs. Drilling spools terletak pada di antara preventers. Drilling spools berfungsi sebagai tempat pemasangan choke line yang mensimulasikan kick. Lalu ada casing head atau wellhead. Casing head terletak tepat di atas sumur. Ia merupakan alat tambahan pada bagian atas casing berfungsi sebagai fondasi BOP stuck. Supporting system ada choke manifold. Choke manifold adalah suatu kumpulan fitting dengan beberapa outlet yang dikendalikan secara manual atau otomatis. Lalu ada kill line. Kill line bekerja pada BOP stuck biasanya berlawanan dengan choke manifold dan choke line. Lumpur berat dapat dipombakan melalui kill line dalam lumpur bor sampai tekanan isolasi lumpur, mengimbangi tekanan formasi. Lalu ada ESP. ESP sendiri adalah salah satu jenis pompa sentrifugal yang digunakan untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak dan gas adalah ESP Electric Submersible Pump atau pompa benam elektrik. ESP yang digunakan pada proses pengangkatan minyak bumi dari perut bumi termasuk teknologi yang paling canggih dan efisien hingga saat ini. Namun di sisi lain teknologi ini juga tidak murah karena selain desain konstruksi pompa motor dan motor listrik yang khusus diperlukan juga teknologi kabel listrik yang harus tahan korosi serta tahan terhadap tekanan dan temperatur tinggi. Cara kerjanya adalah berdasarkan pada prinsip kerja pompa sentrifugal dengan sumbu muternya tegak lurus. Pompa sentrifugal adalah motor hidrolis yang menghasilkan tenaga hidrolis dengan jalan memutar cairan yang melalui impeller pompa. Cairan masuk ke dalam impeller pompa menuruti poros pompa, dikumpulkan dalam rumah pompa atau diffuser, kemudian dikeluarkan oleh impeller. Tenaga mekanis motor diubah menjadi tenaga hidrolis. Impeller terdiri dari dua piringan yang di dalamnya terdapat sudut. Pada saat impeller diputar dengan kecepatan sudut, cairan dalam impeller dilemparkan keluar dengan tenaga potensial dan kinetik tertentu. Cairan yang tertampung dalam rumah pompa kemudian dialirkan melalui pipa keluar diffuser, di mana sebagian tenaga kinetis diubah menjadi tenaga potensial berupa tekanan. Karena cairan dilemparkan keluar, maka terjadi proses pengisapan. Lalu ada PCP atau Progressing Cavity Pump. Progressing Cavity Pump adalah jenis pompa putar rotary pump yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Prinsip kerja pompa PCP adalah dengan menggunakan prinsip ruang cavities yang bergerak ke atas membawa cairan. Untuk hal ini digunakan rotor yang meliuk, external helix ground, flat steel, anti karat yang diputar dalam stator yang meliuk. Juga double internal helix dilapisi dengan elastomer yang tepat bersentuhan dengan rotor dalam membentuk suatu ruang bergerak hingga cairan. Lalu ada SRP. Unit pompa sakerot merupakan jenis pompa untuk meningkatkan produksi minyak yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, pompa sakerot juga merupakan identitas atau suatu kekhasan yang dimiliki oleh industri perminyakan. Peralatan pompa sakerot terdiri dari mesin penggerak mula, peralatan di atas dan di bawah permukaan.
Mesin penggerak mul atau prime mover merupakan sumber utama seluruh peralatan pompa Saprot, di mana bahan bakarnya dapat berupa gas alam yang berasal dari sumur Saprot digunakan. Solar atau listrik tergantung pada jenis mesin yang digunakan. Peralatan pompa di atas permukaan. Fungsi utama dari peralatan-peralatan ini adalah memindahkan energi atau tenaga dari prime mover ke unit peralatan pompa di dalam sumur. Mengubah gerak berputar dari prime mover menjadi satu gerak bolak-balik turun. Mengubah kecepatan putar prime mover menjadi salah satu langkah pembukaan stroke perpanjang SPM yang sesuai atau yang diinginkan. Peralatan pompa di dalam sumur. Fungsi peralatan pompa Saprot di dalam sumur adalah untuk membantu menaikkan fluida sumur ke permukaan melalui tubing. Gerak rotasi dari prematur juga menjadi gerak turun oleh sistem Pikeman Crank Assembly. Mesin gerak turun ini oleh Gosset dijadikan gerak terus naik turun anggu untuk menggerakkan pelanggar melalui rangkaian rod. Pada saat upstroke, pelanggar bergerak ke atas menyebabkan tekanan di bawah turun. Karena tekanan dasar sumur lebih besar dari tekanan dalam pompa, akibatnya standing valve terbuka dan minyak masuk ke dalam barel. Pada saat downstroke, beban fluida yang ada dalam barel dan tekanan yang diakibatkan oleh naiknya pelanggar, maka standing valve menutup, sedangkan traveling valve pada pelanggar terbuka akibat tekanan minyak yang tidak di dalam barel. Selanjutnya, pada saat upstroke maksimum, minyak akan dipindahkan ke dalam tubing. Lalu selanjutnya ada hydraulic pump unit. Hydraulic pump unit merupakan salah satu metode artificial lift di mana sistem pengangkatan cairan dengan pompa hidrolik memanfaatkan cairan bertekanan tinggi power fluid sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa di bawah permukaan. Pada umumnya, pompa HPU digunakan pada sumur yang mempunyai kedalaman rendah. Pemasangan HPU ditujukan pada sumur-sumur pompa yang mempunyai produktivitas kecil di bawah 0,5 PSPD atau PSI sampai tinggi di atas 1,5 PSPD PSI menurut Kermit Evron tahun 1997. HPU memiliki keunggulan dibandingkan jenis pengangkatan buatan lainnya karena kapasitas terangkatnya fluida bisa disesuaikan kapan saja sesuai dengan kondisi reservoir. Keunggulan lainnya adalah mudah dalam pemasangan, pemeliharaan, serta bisa dipindah-pindah dari satu sumur ke sumur lainnya tanpa harus membongkar unit permukaannya. Cara kerja hydraulic unit pump unit HPU. Unit permukaan berbentuk silinder dengan sistem torak dipasang di atas permukaan. Unit bawah permukaan prinsip kerjanya pada waktu upstroke ruangan antara standing valve dan traveling valve akan terbuka, dan ini akan mengakibatkan kurangnya tekanan di dalam pompa sehingga fluida masuk melalui standing valve yang terbuka disebabkan tekanan dari fluida di luar pompa dengan isapan pelanggar. Saat pelanggar sampai batas ketinggian yang bisa diangkat, maka standing valve dengan sendirinya menutup. Pelanggar duduk kembali pada kedudukannya, sehingga fluida tidak dapat keluar lagi dari pompa. Selanjutnya, pada waktu downstroke dari pelanggar, standing valve tidak bisa terbuka lagi oleh tekanan ke bawah. Fluida tidak dapat di antara pelanggar dengan dinding pompa. Maka traveling valve akan terbuka dan fluida akan naik ke dalam tubing. Keadaan yang akan terus berkelanjutan inilah yang membuat fluida terus-menerus bertambah dalam tubing dan naik ke permukaan, kemudian ke tangki penyimpanan melalui separator. Yang selanjutnya ada gas lift. Gas lift didefinisikan sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan jumlah yang tinggi ke dalam lubang sumur sehingga memenuhi kolam fluida di dalamnya sehingga minyak mentah dapat diangkat ke atas permukaan. Sistem ini bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anoks, ruang antara tubing dan casing, dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses aeration yang mengakibatkan berkurangnya berat kolam fluida dalam tubing sehingga tekanan reservoir mampu mengalirkan fluida dari lubang sumur menuju fasilitas produksi di permukaan. Gas lift dapat dibagi menjadi dua, yaitu continuous gas lift dan intermittent gas lift. Cara kerja dari continuous gas lift adalah menginjeksikan gas secara terus-menerus ke dalam anus dan melalui valve yang dipasang pada tubing. Gas masuk ke dalam tubing secara relatif, yaitu dibandingkan dengan kedalaman sumur. Continuous gas lift digunakan apabila tekanan dasar sumur dan productivity index sumur tinggi.
Lalu ada intermittent gas lift, merupakan cara penginjeksian gas secara terputus-putus pada selang waktu tertentu dengan rate yang besar. Dengan demikian, injeksi gas merupakan suatu siklus injeksi dan diatur sesuai dengan rate fluida dari formasi ke lubang sumur. Pengaturan frekuensi injeksi diatur di permukaan dengan menggunakan jok, pressure regulator, time cycle control atau spread dari valve yang didefinisikan sebagai perbedaan antara tekanan casing dan membuka dan menutup valve. Yang selanjutnya ada stasiun pengumpul. Stasiun pengumpul utama atau SPU merupakan suatu tempat yang di dalamnya berisi peralatan-peralatan untuk mengarahkan, menampung, memisahkan, mengukur, dan mengalirkan minyak mentah. Minyak mentah dari stasiun pengumpul dan sumur-sumur sekitar dialirkan melalui flowline atau pipa alir dan dikirim ke SPU. Stasiun pengumpul berfungsi sebagai tempat mengumpulkan minyak dan gas dari sumur produksi sebelum disalurkan ke pusat pengumpul produksi. Cara kerjanya yaitu stasiun pengumpul utama SPU merupakan stasiun penampung pada semua produksi minyak dari SPB1, SPB2, SPB3, SPB4, dan sumur-sumur di sekitar SPBU field jadi barang. Rata-rata produksi harian untuk liquid sebesar 867 BOPD dan produksi gas rata-rata sebesar 17.650 MSCF. Minyak mentah yang dikirim tersebut dialirkan melalui flow line berdiameter 4 dengan melalui manifold dan heater flow line. Flow line dari stasiun pengumpul akan saling bertemu dengan satu sama lainnya. Selanjutnya dilakukan proses pemisahan antara gas dengan cairan. Untuk cairan dialirkan menuju tangki agar minyak dan air terpisah secara gravitasi. Setelah air terpisah dari minyak, selanjutnya melakukan pengiriman air ke WTIP, Water Treatment Injection Plant, dan produksi minyak dikirim ke pusat penampung produksi PPP di Balongan. Untuk gas dialirkan menuju gas scrubber fuel dan gas scrubber LPG agar diolah menjadi gas kering yang hasilnya digunakan untuk engine WTIP dan gas LPG. Yang selanjutnya ada separator. Separator adalah suatu alat berbentuk tabung dan memiliki tekanan yang berfungsi untuk memisahkan dua, air dan minyak, atau tiga jenis minyak. Zat, air, minyak, dan gas yang memiliki densitas yang berbeda. Digunakan untuk memisahkan fraksi minyak dan air sebelum dibuang ke lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan penyebaran maupun dengan tujuan menghasilkan liquid tertentu sesuai dengan yang diinginkan pada sektor migas. Cara kerjanya yaitu dengan gaya pemisahan fluida dengan densitas di mana fluida lebih berat akan berada di bagian bawah sedangkan fluida lebih ringan berada di bagian atas. Masalah terbentuknya foam dalam crude oil karena adanya implementasi cair di mana implementasi tersebut tidak dapat dihilangkan sebelum aliran memasuki separator. Salah satu pengotor tersebut adalah CO2. Foam juga dapat berasal dari fluida kompresi atau workover yang tidak sesuai dengan fluida wellbore. Namun foam dalam separator tidak akan memberikan masalah apabila desain internalnya telah menjamin waktu yang cukup atau permukaan cold casing membentuk substansi yang lebih besar yang cukup untuk break. Pipa adalah saluran berbentuk tabung atau selongsong bundar yang digunakan untuk mengalirkan cairan atau gas. Fungsi pipa yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan bahan seperti zat cair, gas, maupun uap dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan mempertimbangkan efek, temperatur, dan tekanan fluid yang dialirkan, lokasi, serta pengaruh lingkungan sekitar. Permasalahan pada pipa yaitu permasalahan teknis pada jaringan pipa bawah laut muncul terutama terkait dengan kondisi alam dan buatan, seperti kondisi geologi yang berhubungan dengan jalur pipa yang memotong patahan sesar, kondisi kegempaan, morfologi dasar laut yang tidak rata, sebaran sedimen permukaan dasar laut, keberadaan infrastruktur jaringan kabel bawah laut di sekitar lokasi penggelaran pipa yang bersilangan dengan jalur pipa. Kondisi arus dan gelombang yang cukup besar, kegiatan pelayaran, kegiatan nelayan, dan penggelaran pipa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Aspek-aspek ini akan berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas pipa di dasar laut, terutama terhadap kemungkinan terjadinya bebas pada pipa free span, gerakan mendatar dan vertikal, kegagalan akibat lelah, dan pembengkokan pipa. Terganggunya stabilitas pipa di dasar laut mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap terjadinya kegagalan struktur pada jaringan pipa. Definisi dan fungsi valve. Valve pipa merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur debit atau volume air. Valve tidak hanya digunakan untuk mengatur volume air saja, lebih luas item ini digunakan untuk mengatur tekanan gas dan fluida jenis lainnya.
untuk menutup dan membuka aliran dengan syarat ketika terbuka memiliki hambatan aliran dan pressure loss yang minimum. Contohnya gate valve, plug dan butterfly valve. Untuk keperluan mengatur aliran dengan cara menahan aliran dengan perubahan arah atau menggunakan suatu hambatan. Bisa juga dengan kombinasi keduanya. Untuk mencegah aliran balik, backflow, biasanya menggunakan check valve lift dan swing check. Valve ini akan tetap terbuka dan akan tertutup apabila terdapat aliran yang berlawanan arah. Macam-macam valve. Yang pertama ada gap valve. Gate valve adalah pipa yang memiliki fungsi buka tutup layaknya sebuah gerbang, karena valve ini berada bagian depan ujung untuk mengatur setiap air atau gas yang masuk. Lalu ada globe valve. Berbeda dengan jenis yang pertama tadi, valve yang ini memiliki lebih banyak diletakkan pada bagian tengah pipa saluran air dengan fungsi dan tujuan utama untuk menanggulangi kebocoran yang terjadi. Lalu ada valve valve. Salah satu jenis valve pipa adalah valve yang menggunakan nama ini dikarenakan bentuk bagian dalam komponen ini berupa boros setengah lingkaran yang ada pada dalam pipa ini terhubung dengan poros putar untuk mengatur jalannya dari debit air yang masuk ke dalam pipa. Lalu selanjutnya ada butterfly valve. Jenis pipa yang ini adalah jenis yang digunakan untuk mengatur gerak laju alir dalam pipa. Gerak lajur ini tersebut yang menggunakan valve jenis ini kebanyakan untuk gas atau air yang memiliki tekanan rendah atau cairan yang memiliki konsentrasi tinggi. Lalu ada safety valve. Valve ini adalah safety yang seperti namanya, valve ini digunakan untuk menahan atau menghentikan sementara ketika daya tampung air atau gas yang mengalir ke tempat penampungan telah penuh, agar nantinya tidak terjadi kerusakan ataupun ledakan ketika terjadi kelebihan kapasitas dari air atau gas yang mengalir. Lalu yang selanjutnya ada permasalahan valve. Yang pertama ada valve bocor atau leak. Part yang paling sering terjadi kebocoran adalah pada packing gland. Indikasinya adalah valve tidak bekerja dengan baik. Solusinya adalah dengan mengencangkan gland nut lalu periksa handwell. Selain itu terkadang pada sambungan bodi dan bonnet, daerah bodi dan sekitar flank juga bisa terjadi kebocoran. Yang kedua ada kerusakan fisik. Indikasinya valve tidak bekerja dengan baik, maka solusinya harus diadakan pemeriksaan fisik sebelum dilakukan tindakan perbaikan. Lalu pemberian pelumas. Untuk menjaga ketahanan valve terutama pada sistem dilakukan maintenance dengan pemberian pelumas pada valve. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.